Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yustajabu lah. Alhamdulillah ala ni'matillah. Apa kabar semuanya para jamaah? Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat wal afiat, dimudahkan segala urusannya, diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ketaatan kepada Allah. Dan pagi hari ini yang hadir kajian, semoga semuanya menghadirkan pendengaran, berusaha dengan seksama bisa mengikuti kajian, sehingga ilmu yang kita dapatkan insyaallah ilmu secara utuh dan mampu insyaallah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang Allah senantiasa curah limpahkan kepada kita semua di dalam hidup kita, baik yang kita minta di dalam doa-doa kita ataupun yang kita tidak minta Allah berikan. Di antara nikmat yang Allah berikan pagi hari ini adalah duduknya kita di majelis ilmu. InsyaAllah duduk sejenak merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita.
Selawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat beliau minal muhajirin wal ansar, dari kalangan sahabat-sahabat muhajirin yang berkorban untuk Nabi, meninggalkan tanah kelahiran mereka atas kepatuhan ketundukan mereka kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju kota Madinah, kalangan kaum muhajirin. Sahabat-sahabat Nabi dari kalangan kaum Ansar, penduduk asli kota Madinah, yang menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Sambutan yang riang gembira, penuh kesenangan, penuh kebahagiaan, yang kemudian mereka memberikan pengorbanan harta, jiwa, raga mereka untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk agama Allah. Sahabat-sahabat Ansar, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sifat mulia mereka sahabat-sahabat Ansar yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, mereka berani mengorbankan apa yang mereka miliki untuk Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun di saat yang bersamaan mereka membutuhkan apa yang mereka berikan untuk Rasul dan para sahabat-sahabat Rasul dari kalangan kaum muhajirin. Kita menyebut mereka dan mengingat kemuliaan dan sejarah hidup mereka sebagai bahan cerminan untuk kita mengikuti sifat-sifat kemuliaan mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala naikkan derajat kita bersama mereka kelak di dalam rahmat Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jemaah sekalian Allah muliakan, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Pagi hari ini kita akan membahas babu fadli yaumil Jum'ah, tentang keutamaan hari Jumat dan perkara-perkara yang terkait dengan keutamaan hari Jumat. Amalan-amalan ibadah atau amaliyah-amaliyah yang dianjurkan, serta bagaimana kemudian kita mengoptimalkan hari mulia ini untuk mendulang berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah. Dan bagaimana kita mengistimewakan hari ini, hari Jumat, di atas hari-hari yang lain dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Karena memang Allah yang secara gamblang jelas menyebutkan keistimewaan daripada hari Jumat, maka sesungguhnya kita memahami keistimewaan tersebut, kemudian kita memanfaatkannya, mengambil keistimewaan tersebut. Babu fadli yaumil Jum'ah, keutamaan hari Jumat. Ayat pertama, ayat yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih di dalam bab ini adalah ayat ke-10 di dalam surat Al-Jumu'ah. Ya. Bahkan secara spesial di dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala menyebut kata Jum'ah, dan ini menjadi penamaan surat di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Jum'ah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Potongan ayatnya, ya kita ringkas potongan ayatnya. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Ya. Fa idza qudiyatis salat, ini ayat yang dicantumkan, ya potongan ayat di dalam surat Al-Jum'ah ayat ke-10. Apabila telah ditunaikan as-salat, ya. Apabila telah dilaksanakan salat. Salat yang dimaksud di sini adalah salat Jum'ah. Karena ayatnya idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Maka ayat yang menyebut kata as-salah di dalam ayat ini adalah salatul Jum'ah. Apabila telah ditunaikan salat Jumat, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah di muka bumi Allah. Wabtagu min fadlillah, dan cari karunia-karunia Allah. Wadhkurullaha katsira, dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Ayat ini jamaah sekalian Allah muliakan menegaskan pertama wajibnya salat Jumat. Salat Jumat itu wajib. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apabila sudah ditunaikan, ya, berarti ada perintah untuk menunaikan salat apa? Jum'ah. Jadi salat Jumat ini wajib hukumnya. Kecuali memang ada orang-orang yang kemudian satu tidak diwajibkan, yang kedua gugur kewajibannya, dia tidak wajib. Siapa yang tidak wajib salat Jumat? Al-mar'atu, perempuan. An-nisa, perempuan, kaum muslimah tidak wajib salat Jumat. Kemudian as-sabi, anak kecil. Ya, anak kecil itu belum wajib. Belum balik, belum wajib. Kemudian ada yang gugur kewajibannya. Jenis manusia atau siapa yang kemudian gugur kewajiban salat Jumatnya? Al-marid, laki-laki akil balik tapi dia sakit. Karena sakit gugur kewajiban. Kemudian siapa lagi? Orang yang musafir. Orang yang musafir melakukan perjalanan jauh, maka gugur kewajiban salat salat Jumat. Ya. Siapa lagi? Al-majnun. Apa itu majnun? Gila. Orang gila. Maka gugur kewajiban karena zawalul aqli, hilang akalnya. Siapa lagi? Ada, dia gugur kewajibannya, tapi orang ini sudah tidak ada. Ya, jenis manusia saat ini sepertinya sudah tidak ada. Abdun, budak.
Budak itu enggak wajib, Pak. Ya. Jadi gugur kewajiban salat Jumat bagi budak. Fa idza qudiyatus shalah, apabila salat Jumat sudah ditunaikan. Kata sudah ditunaikan, para ulama mengatakan ini ayat menunjukkan wajibnya melaksanakan salat Jumat. Ya. Dalil ala wujubi salatul Jum'ah. Fa idza qudiyatus shalah, apabila telah ditunaikan salat Jumat, fantashiru fil ard, bertebaranlah di muka bumi, wabtagu min fadlillah, cari karunia Allah. Silakan kemudian bekerja, mencari nafkah. Disebut lebih dahulu oleh Allah dalam ayat ini perintah melaksanakan salat Jumat, baru perintah mencari rezeki. Kira-kira apa pesannya, Pak? Apabila engkau telah melaksanakan salat Jumat, silahkan, baru ada perintah, cari karunia Allah. Silahkan kalian bekerja. Bekerja di sadah, lawang, di kantor, di pasar, silakan. Tapi setelah salat Jumat. Artinya apa? Jangan sampai pekerjaan mencari rezeki, mencari nafkah karunia Allah menghalangi seseorang melaksanakan salat Jumat. Jangan sampai kesibukan kita mencari nafkah Allah, mencari karunia, kemudian mengabaikan, meninggalkan kewajiban salat Jumat. Fantashiru fil ard, maka silahkan kalian bertebaran di atas muka bumi Allah. Wabtagu min fadlillah, cari karunia Allah. Wadhkurullaha katsira, dan sebutlah Allah sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Baik, kait ayat ini menarik, Pak. Semua yang Allah sebut di sini adalah ibadah. Saya ulangi, semua yang Allah sebut di sini adalah ibadah. Salat Jumat ibadah atau tidak? Ya pasti. Bapak tidak menyebut ibadah pun sudah pasti ibadah. Baru ada perintah mencari rezeki dan berzikir. Jumat, rezeki, zikir. 3 yang Allah sebut di potongan ayat ini. Salat Jumat ibadah atau tidak? Ibadah. Berzikir ibadah atau tidak? Di tengahnya disebut apa? Mencari. Berarti mencari rezeki ibadah atau tidak? Semua yang disebut di sini ibadah, Pak. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ibadah, mencari rezeki, ibadah. Zikir. Diapit nih dalam penyebutan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar manusia tidak lalai dalam perkara mencari rezeki. Sehingga penyebutan salat, mencari rezeki, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Dalam berusaha, dalam bekerja, kita diperintahkan oleh Allah untuk menyebut Allah sebanyak-banyaknya. Karena khawatir lalai dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Kedua, khawatir nanti tergelincir. Ada halal, ada haram. Ada hak kita, ada hak orang lain. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Karena kalau kita mengingat Allah, insya Allah dalam proses, dalam ikhtiar mencari rezeki,
kita akan punya proteksi, punya benteng. Ya. Tidak kemudian berbuat zalim, mengambil hak orang lain, melanggar aturan, mengambil yang haram. Karena orangnya zikrullah, dia mengingat Allah, bahkan katsira, sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, ini kaitannya dengan bab kita pada pagi hari ini, yaitu salat Jum'ah. Hadis pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dicantumkan oleh Imam Nawawi dari sahabat Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Hari yang terbaik di mana hari itu terbit matahari, ya, adalah hari Jumat. Setiap hari ada terbit matahari, Pak. Dan hari terbaik adalah hari Jumat. Ya. Jadi hari ini hari spesial. Hari Jumat. Kenapa? Karena di hari Jumat ada peristiwa-peristiwa besar, ya, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, fihi khuliqa Adam. Peristiwa yang terjadi, peristiwa ini bukan biasa, menunjukkan hal yang besar. Di hari Jumat, hari di mana Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Jadi diciptakannya Nabi Adam di hari Jumat. Ya. Di hari Jumat. Jadi asal muasal awal penciptaan kita sebagai manusia ini di hari Jumat. Apakah sembarangan? Ya, atau Allah tidak punya tujuan memilih hari di mana diciptakannya Nabi Adam? Tentu pilihan Allah memilih hari Jumat ada keistimewaannya. Walaqad karramna bani Adam, kami memuliakan manusia. Manusia ini makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena dia makhluk mulia, maka Allah pun pilih hari di mana hari yang mulia. Jangankan penciptaan manusia, Pak. Makhluk yang Allah berikan wewenang nanti untuk mengatur bumi, ya, makhluk spesial di hadapan Allah, kita milih hari untuk hajatan pun milih-milih. Betul nggak, Pak? Betul nggak? Apalagi ya ada budaya yang memilih waktu, dia hitung waktunya. Nama anaknya Fulan, dia akan menikah dengan perempuan namanya Fulanah. Dilihat tanggal lahir anaknya, wah, tanggal lahirnya ini. Terus calon mantunya tanggal lahirnya ini, hari apa lahirnya? Dia cari waktu yang pas menurut dia, menurut kebiasaan. Bahkan bulannya pun dicari, disodorkan bulan ini aja. Itu enggak bagus, enggak matuk, enggak pas dengan tanggal lahir anaknya dan tanggal lahir calon mantunya untuk menentukan hari atau bulan pesta pernikahan, walimah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini pilihan Allah yang mutlak, Pak. Adapun pilihan kita menentukan hari sesuai dengan tanggal lahir mengotak-atik itu, ya kita harus memandangnya lewat syariat.
Ya. Tapi Allah memilih hari di mana diciptakan Nabi Adam menunjukkan hari itu hari mulia. Jadi ini ada peristiwa yang penting terjadi di hari Jumat. Dan yang kedua, wa fihi udkhilal jannah. Di hari Jumat juga setelah penciptaan Nabi Adam dimasukkan di hari Jumat. Apakah di Jumat hari penciptaannya? Ya. Karena ada proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga di hari Jumat. Masuk surga di hari Jumat. Insyaallah kita semua kelak yang menjadi anak cucu Nabi Adam kelak masuk surga semuanya insyaallah, amin. Allah pilih hari Jumat, hari di mana Nabi Adam menempati tempat yang baru. Ya, berarti penciptaannya bukan di surga. Ya. Dimasukkan ke dalam surga di hari Jumat. Ya mungkin kalau kita umpamakan diri kita nih dibawa, ini rumah baru, ini sertifikatnya, ini kunci rumahnya, ini hak milik. Dikasih dari apa, Pak? Hari Jumat. Ini contoh, ya. Wa fihi ukhrija minha, dan peristiwa penting yang tentunya pentingnya itu menjadi ibrah, menjadi pembelajaran bagi kita. Nabi Adam dikeluarkan, diusir. Kita pakai bahasa usir nggak, Pak? Pakai bahasa usir untuk Nabi Adam, dikeluarkan. Ya kalau masa diusir dari surga, kayaknya gimana, Pak? Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Kenapa dikeluarkan dari surga? Karena termakan sumpah dusta iblis. Ya. Jadi iblis bersumpah mencatut nama Allah. Karena Nabi Adam faham betul kemuliaan Allah, keagungan Allah. Adam berhusnuzon, berbaik sangka, orang baik. Makanya manusia menjadi makhluk yang baik lah. Nabi Adam orang baik, nggak berpikir bahwa kalau ada yang berani mencatut nama Allah untuk bersumpah, dia dusta tuh. Nabi Adam nggak berpikir begitu. Aku bersumpah atas nama Rabb, wahai Adam, kau makan buah ini. Jadi dia pakai nama Allah. Makanya Adam, ya ini orang pakai nama Allah kan. Akhirnya percaya Nabi Adam. Nabi Adam tidak berburuk sangka bahwa iblis ini berani mencatut nama Allah untuk dusta. Ya akhirnya termakan janji apa, Pak? Janji manis, janji palsu, hati-hati. Jadi hati-hati kalau ada orang mencatut nama Allah untuk berdusta, berbohong. Ini ilmunya iblis tuh, Pak. Apa, Pak? Jadi ilmunya iblis itu mencatut nama Allah untuk berbohong. Jadi kadang bisa saja ada orang yang belajar tuh. Ya, netes ilmu iblis. Menggunakan nama Allah untuk dusta. Untuk kepentingan sesaat. Ya. Kepentingan yang pragmatis. Di hari Jumat, di mana hari itu diturunkan atau dikeluarkan Nabi Adam alaihi salam dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting untuk kita pahami keistimewaan ya. Keistimewaan hari Jumat. Wa anhu, dan hadis yang kedua dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man tawaddaa fa ahsana al-wudu
thumma atal jum'ata fastama'a wa ansat ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa man massal hasa faqad lagha wa ziyada thalathati ayyam wa man massal hasa faqad lagha. Baik, hadis ini bicara tentang fadilah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi hadis pertama tentang Nabi Adam alaihissalam, hadis kedua ini keutamaannya untuk kita. Siapa yang berwudu? Berwudu di rumahnya, bukan berwudu di masjid. Ya, teks hadis ini menunjukkan perintah berwudu di rumah. Fa ahsanal wudu, dan wudunya dengan benar. Dia berwudu di rumah dengan wudu yang sempurna, wudu yang benar. Summa atal jum'ah, kemudian dia melangkahkan kakinya menuju masjid, masjid jami'. Tuqamu fihil jum'ah, di masjid jami' tempat didirikannya salat Jumat. Wudu di rumah, datang ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Fastama'ah, kemudian dia dengarkan dengan seksama. Siapa yang didengarkan, Pak? Ya, mendengarkan kalam khatib, ya, khatib, kalamnya, khutbahnya, mendengarkan khutbah dengan baik. Wa ansat, dan diam. Diam. Orang yang mendengarkan secara otomatis mestinya diam, Pak. Tapi orang yang diam belum tentu mendengarkan. Diamnya itu diam khusyuk dalam ngoroknya. Ada yang diam, ya, tapi diamnya apa, Pak? Ngantuk. Memang sih gak bicara, dia diam tapi ngantuk. Atau tahu ini pikiran kemana-mana, bukannya khusyuk mendengarkan khutbah, tapi pikiran melayang dari ujung timur ke barat, selatan, utara, ya, pikirannya kemana-mana. Jadi dengarkan dengan baik dan diam. Perintahnya pertama, pengurutan Nabi menyebutkan bukan diam dan dengar dengan baik. Perintahnya pertama, dengarkan dan diam. Kenapa tidak didahulukan diam? Karena tidak semua yang diam mendengarkan. Diamnya karena diam ngantuk. Diamnya karena dia tidur. Diamnya karena nyender paling belakang, tusapnya nyender pas tembok. Allah Akbar. Nikmat banget tuh. Pas dibangunin, bangun. Dia bangun, wah ini masjid sesat ini. Dia baru pertama kali sholat di masjid itu dapat tembok, nyender, tidur. Pas selesai iqamat baru dibangunkan. Bangun. Ya, bangun. Dia bilang apa? Masjid sesat. Ini Jumat gak ada khutbahnya nih. Dia bilang Jumat gak ada khutbahnya. Bukan gak ada khutbahnya, Bang. Ente yang tidur. Gak dengar khutbah. Dia bilang masjid sesat. Jadi Nabi mengatakan dia dengar, ya. Fastama'a, dengar dengan baik dan diam. Jadi perintahnya pertama dengar. Kenapa, Pak? Anjurannya dengar. Karena ini perkara penting. Dan ini bentuk tadi fadl yaumil jum'ah, keutamaan hari Jumat. Bagian dari cara kita memuliakan hari Jumat itu
Datang ke masjid, dengarkan khutbahnya dengan baik, dengan seksama. Ambil nilai-nilai isi khutbah tersebut. Perintah Nabi untuk mendengarkan khutbah dengan baik, ini menunjukkan apa? Keistimewaan hari Jumat tersebut. Keistimewaannya. Kalau ada tablik akbar, kajian umum, kita seperti kajian ini, ada yang berbicara tidak sama dengan dia berbicara di hari Jumat. Penekanannya di hari Jumat luar biasa. Jangan ada yang berbicara. Wansat, diam. Yang suka dibaca sama Bilal. Fa idza sa'ida al-khatibu 'ala al-mimbar. Terus fala yatakallamanna ahadukum. Jangan ada yang berbicara di antara kalian. Sayangnya sih, ya, memang sunnahnya kan pakai tongkat tuh. Ya. Kalau dahulu para sahabat, ya kan, melihat tongkat, penekanan, jangan ada yang bicara. Kalau sekarang mungkin ada perlu juga, walaupun ini artinya penekanannya diingatkan. Fala yatakallamanna ahadukum. Jangan ada yang berbicara. Wa man yatakallam, siapa yang berbicara, siapa yang ngobrol, sedang khatib menyampaikan khutbahnya, faqad lagha. Faqad lagha. Sia-sia Jumatnya. Ya. Karena ini kemuliaan hari Jumat. Keistimewaan hari itu dan penekanannya untuk mendengar ini karena yang hadir di hari Jumat harus mendapatkan pesan-pesan, nilai-nilai yang disampaikan oleh khatib. Karena yang hadir di hari Jumat itu belum tentu hadir di hari lain. Betul nggak Pak? Makanya karena semua hadir di hari itu, tolong jangan ada yang bicara. Kan begitu pesannya. Jangan ada yang bicara. Jangan berisik. Jangan mengganggu. Agar pesan-pesan yang disampaikan oleh khatib itu sampai kepada orang nih yang nggak pernah datang ke masjid kecuali dia Jumat datang. Datang salat jamaah? Enggak. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya nggak pernah kelihatan. Salat berjamaah. Kajian setiap Ahad pagi, Ahad pertama, kedua, ketiga, empat. Setiap ada kajian, dilihatin, ada nggak orangnya? Nggak pernah ada. Sedangkan di setiap kajian ini disampaikan ilmu Allah. Qala Allah, qala Rasul. Sebagai bekal. Sebagai pegangan. Butuh bekal, butuh pegangan. Nah ada orang-orang yang nggak pernah datang Pak. Nggak pernah datang di kajian untuk mendapatkan ilmu. Ya mungkin karena kesibukan. Ya kalau perkara sibuk nggak habis-habisnya, betul nggak? Betul nggak Pak? Saya sibuk. Kenapa nggak berjamaah di masjid? Ya Allah, nggak bisa ditinggalin. Kalau bicara kesibukan tidak akan pernah habis-habisnya. Kita yang harus mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur kita. Kita yang harus memanage waktu, bukan kita yang dikendalikan oleh waktu. Nah, kenapa kemudian Nabi mengatakan fastama'a wa ansat? Hendaknya dia dengarkan khutbah itu diam. Agar mereka yang tidak pernah datang di kajian mendengarkan itu khutbah. Karena kakinya melangkah ke masjid hanya pada Jumat dan hari raya. Ada nggak begitu Pak? Hari Jumat datang. Itu pun
berdiri depan pintu. Ya, dia bukan jaga sendal, Pak. Tapi berdiri pintu. Ada orang-orang seperti itu. Tidak menganggap penting hari Jumat dan tidak memandang penting apa yang disampaikan oleh khatib. Nah, makanya disuruh diam. Sehingga pesan-pesan khatib itu nyampe kepada orang-orang yang datang ke masjid hanya di hari Jumat. Jadi dia kenal masjid hanya hari Jumat dan 2 hari raya, Idul Adha, Idul Fitri. Baru dia datang tuh, Pak. Fastama'a, maka dia dengarkan khutbah dengan baik, wa ansata, dan dia diam. Ya. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah. Nah, ini buatnya untuknya manisnya buat kita. Ghufira lahu, diampuni baginya, bagi orang tersebut di hari Jumat dia berwudu di rumah, wudu dengan baik, dengan sempurna, berangkat menuju ke masjid dan dia mendengar khutbah. Berarti nggak boleh telat, Pak. Hah? Kalau datangnya muadzin Bilal sudah mengumandangkan iqamah, sah tidak Jumatnya? Hah? Sah Jumatnya. Tapi dapat dengar khutbah tidak? Enggak. Berarti ketika Nabi mengatakan dengar khutbah dengan baik, ada pesan di balik kalimat itu untuk datang ke masjid di hari Jumat di awal waktu, sehingga memang kita bisa mendengar khutbah. Jangan telat. Datang ke masjid ketika khatib, barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Enggak dapat apa-apa, Pak. Enggak dapat apa-apa. Mana nilai khutbah yang dia dapat? Enggak ada. Jumat berikutnya juga begitu. Dia datang ke masjid di hari Jumat ketika khutbah hampir selesai. Khatibnya, innallaha ya'murukum bil adli ihsan wa ita'idzil qurba. Udah mau qomat datang ke masjid. Kapan bisa dengar khutbah? Lalu kapan dapat nilai-nilai yang disampaikan oleh para imam? Di kajian tidak datang. Ya. Di kantornya ada kajian juga enggak datang. Katanya kan sibuk kerja, khawatir telat. Di kantor juga ada kajian, enggak datang juga. Di hari libur ada kajian, enggak datang juga. Nah, orang-orang seperti ini yang kemudian kalau dia datang dari Jumat, biar dengarlah tuh khutbah. Pas khatibnya menyampaikan tentang keutamaan ilmu, kan? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, menambah wawasan keislamannya untuk memahami Allah dan Rasulnya, memahami syariat Allah, maka sesungguhnya dia sedang memperbaiki jalannya menuju surga. Ternyata menuntut ilmu, jalan menuju surga. Dapat nilai khutbah, masuk ke dalam hati. Ada kajian di hari Ahad, muncul dia. Langsung di sampingnya bilang, alhamdulillah baru muncul nih orang. Selama ini kemana aja ya? Alhamdulillah. Tapi jangan begitu, Pak. Nanti dilihatin, semua ngeliatin. Ya.
Dia merasa dibully, enggak datang lagi. Alhamdulillah. Penting kita hadir di kajian ilmu untuk menambah wawasan keislaman kita. Maka dengarkan khutbah dengan baik dan diam, Allah ampuni dosanya. Allah. Jadi di antara keistimewaan hari Jumat di mana disampaikan khutbah di atas mimbar-mimbar masjid, mereka yang datang di awal waktu kemudian mendengarkan khutbah dengan baik, diam, tidak menyibukkan dirinya dengan perkara yang lain, Allah ampuni dosanya sampai Jumat akan datang. Masya Allah. Ma bainahu wa bainal Jum'ah, Allah ampuni dosanya antara dia dengan Jumat yang akan datang. Tapi dosa apa? As-saghair, dosa-dosa kecil. Ya kan? Tapi alhamdulillah kita diberikan media alat untuk pembersih dosa, yaitu hadir melaksanakan salat Jumat dengan sempurna. Berarti syarat diampuni dosa-dosa kecil kita di hari Jumat sampai Jumat berikutnya adalah datang di hari Jumat, dengarkan khutbah. Berarti jenis manusia, jenis jamaah yang tadi datangnya ketika khatib mengatakan barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, diampuni enggak? Dapat jaminan enggak dengan apa yang disampaikan Nabi? Kan enggak. Kan dia enggak dengar khutbah. Gugur kewajiban, gugur kewajibannya. Dia tunaikan kewajiban yang fardu salat Jumat. Tapi diampuni dosa-dosanya dari Jumat itu sampai Jumat berikutnya nanti dulu. Karena ada syaratnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya yaitu fastama'a wa ansata. Dia dengar. Begitu juga kalau ada yang sibuk kemudian khatib naik mimbar mulai berkhutbah, ngobrol dia. Tadi tender yang tadi gimana? Iya, yang tadi gimana? Ya. Akhirnya dibisikin. Dia bisikin, tetap disebut takallam, berbicara, karena menyibukkan dirinya dengan orang lain. Lalu Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang enggak faham, enggak mengerti perkara-perkara yang menyebabkan gugurnya nilai-nilai kebaikan Jumat tersebut? Diajak kita ngobrol, diam aja. Diam. Dan sibukkan diri, lihatin dia. Isyarat dengan tatapan mata. Kalau ada berulang kali tidak bicara, memang itu perintahnya. Ya, diam aja, diam. Ya Allah. Dan khatib boleh menegur tuh. Mohon maaf, kadang umur tidak menjadi jaminan. Saya melihat di beberapa tempat umur tidak menjadi jaminan. Subhanallah. Dia duduk di saf pertama. Dari mazhar penampilan si oke nih. Naik khutbah Jumat, mulai khutbah Jumat dia ngobrol. Allah karim. Tegur boleh tuh. Pak, diam. Boleh enggak khatib langsung menegur begitu? Boleh. Diam. Apalagi kita pakai tongkat. Diam. Kalau enggak tak tangkap nih. Ada tongkat nih. Boleh enggak? Boleh. Khatib mengingatkan. Tapi jarang ya. Wah, khatib enggak bener tuh. Dicap khatib enggak bener. Padahal boleh tuh khatib mengingatkan tuh jamaah. Di hari Jumat kalau ada yang bicara, khatib boleh mengingatkan. Diam, Mbak. Yang lain enggak boleh. Nah, itu pentingnya imam. Pentingnya pemimpin yang punya hak, punya otoritas di waktu tertentu, di momentum yang enggak boleh semua orang bicara, kecuali satu. Ya kalau semuanya orang bicara, jadi berisik, ribut, jadi kacau. Maka di sini pentingnya nilai-nilai kepemimpinan. Kapan saat yang tepat kemudian hanya dia yang boleh bicara, yang lain diam. Dia boleh mengambil keputusan. Kalau dia mengambil keputusan, selesai, sama wa ta'ah. Ya.
Enggak ada yang interupsi. Begini, enggak, udah selesai. Karena di waktu itu, momentum itu, di saat yang mungkin genting, ya hanya imam yang boleh memutuskan. Pemimpin. Enggak semua orang yang ada memiliki pikiran, pendapat, semua boleh bicara, enggak. Nah, itu kan nilai-nilai itu yang juga ada pesan itu dalam Jum'ah. Enggak boleh kemudian khatib mengingatkan. Kalau kita datang ke masjid di hari Jumat, berwudu di rumah, dengarkan khutbah dengan baik, tidak menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang mengurangi konsentrasi, kekhusyuan kita mendengarkan khutbah, maka diampuni dosa-dosa kita di hari Jumat itu sampai Jumat berikutnya. Subhanallah kan? Diampuni. Wa ziyadah 3 ayyam, dan ditambah 3 hari berikutnya. Wah, ditambah lagi, subhanallah. Seandainya di hari Jumat itu tidak sempurna wudunya umpamanya, tidak sempurna wudunya, maka ada penambahan tuh di hari Jumat yang ini, sempurna wudu dengan baik, datang ke masjid dan dia dengarkan khutbah, diam sampai Jumat. Nah, di Jumat ini belum tentu nih. Bisa saja wudunya tidak sempurna sehingga tidak mendapat jaminan pada Jumat berikutnya. Tapi kalau ini benar, ditambah 3 hari. 3 ayyam berarti Sabtu, Ahad, Senin. Di dalam hadis ini, wa ziyadah 3 ayyam, 3 hari. Wa man massal hasa faqad lagha. Siapa yang menyibukkan dirinya dengan memainkan kerikil, hasa. Kerikil, karena zaman dulu ya, konteks hadis ini Nabi sampaikan ketika Masjid Al-Jami, Masjid Nabawi, tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Jumat, bukan lantai seperti ini, apalagi karpet seperti ini. Lantainya dari tanah. Yang memungkinkan kemudian ada batu-batu kerikil. Kalau ada orang yang menyibukkan dirinya memainkan batu kerikil, tidak khusyuk mendengar salat Jumat, maka lagha, sia-sia. Apa makna lagha ini? Jumatnya tetap sah, kewajibannya gugur. Tapi disebutkan dalam syarahnya, thawab al-jum'ah, pahala salat Jumat tidak didapatkan, hanya gugur kewajiban. Masal hasa, dia sibuk dengan. Nah, kemudian para ulama menjelaskan masal hasa ini ya sekarang banyak sesuatu hal yang semakna dengan itu. Kira-kira apa, Pak? Di hari Jumat khatib sudah naik, memang sih nggak ada batu kerikil. Batu kerikil di masjid, ini gimana pengurusnya nih? Ya. Tapi dia sibuk dengan yang lain. Khatib lagi itu. Masal hasa. Dia sibuk dengan yang lain nih. Ya, menyibukkan diri. Jadi perintahnya dengar. Bahkan ya, kita memegang tasbih pun sudah berhenti. Tidak menyibukkan diri dengan zikir, tapi dengarkan khutbah. Yang biasa memegang tasbih, jadi ketika khatib naik mimbar, selesai memegang tasbihnya. Jangan sibukkan hati dengan zikir. Justru perintahnya sibukkan pendengaran kita mendengar khutbah. Jadi amalan itu ada tempatnya. Likulli maqalin maqam. Setiap ucapan ada momentum, ada tempatnya, ada situasi yang tepat untuk kita ucapkan. Begitu juga ibadah itu. Jadi zikir baik atau tidak? Baik. Tapi kalau digunakan atau dilakukan pada waktu dan di tempat yang tidak benar, maka tidak menjadi baik. Ketika khutbah berlangsung, ibadah terbaik itu bukan zikir. Ibadah terbaik bukan baca Quran. Ibadah terbaik adalah menyibukkan diri mendengar khutbah.
Zikir saja jangan, apalagi tidur. Ya zikir aja jangan. Zikir jangan. Orang zikir ketika khutbah itu menyibukkan hati dengan zikir, ingat Allah. Kalau orang tidur lupa Allah, mana lebih baik? Ya secara otomatis lebih baik mengingat Allah. Tapi zikir pun jangan. Zikir jangan. Apalagi tidur. Tapi memang ya kalau tidur ngantuk itu kan di luar kendali, Pak. Terkadang di luar taqah kita, kendali kita. Adapun zikir ya kita bisa kendalikan diri kita. Ya udah jangan lakukan. Tapi ada orang yang semalam karena dia dinas, ya dia tugas, ya kan? Sampai larut malam, dia pulang ke rumah jam dini hari, dah jam 4, jam setengah 3 sampai rumah, itu baru istirahat tidur. Jumat, momentum juga nih, di rumah tidur, anak-anak pada berisik, cepat ke masjid. Ya pas khutbah Jumat di situ kesempatan dia tidur. Ya karena di luar taqahnya, ya artinya itu suatu hal yang berat bagi dia, maka nilai tetap dinilai dapat keutamaan tadi. Adapun menyibukkan diri dengan hal yang lain jangan. Memainkan HP, apalagi ngobrol, tidak boleh. Faqad lagha, maka sia-sia. Kata lagha maknanya adalah la yahsul ala thawabil jum'ah. Dia tidak mendapatkan pahala salat Jumat. Insyaallah dari masjid di sini kan saya ngisi khutbah juga di sini. Insyaallah jamaahnya tenang, ya kan? Rapi, hanya mungkin bocah-bocahnya yang enggak rapi. Yang namanya bocah-bocah, Ustaz sih maklumin tuh. Yang penting mereka mau datang ke masjid. Yang memprihatinkan kita adalah anak-anak yang tidak cinta masjid. Nah, itu bahaya tuh. Siapkan generasi-generasi anak-anak yang cinta dengan masjid. Hanya pentingnya kemudian ia mengaturnya, memanagenya dengan baik. Baik, sudah syuruk? Ini terbit ya, terbit tapi bukan waktu untuk sholat. Jadi masih ada waktu untuk bertanya. Saya bawa buku, sebentar jemaah. Saya bawa buku nih. Buku Tadabbur Al-Quran, Tadabbur khusus Al-Fatihah. Tadabbur Al-Fatihah. Ini saya tulis beberapa bulan yang lalu, saya tulis nih Tadabbur Al-Fatihah. Saya menyarankan jemaah nanti untuk memiliki buku ini. Ini saya ingin ada amal jariah saya. Semua orang ingin mengumpulkan amal kebaikan. Ketika buku ini saya tulis, kemudian nanti ada ilmu yang didapat, keutamaan terutama surah Al-Fatihah. Siapa yang tidak butuh dengan Al-Fatihah? Semua butuh. Dalam sholat baca Al-Fatihah, betul nggak? Baca Al-Quran, yang pertama surat yang dibaca adalah Al-Fatihah. Bahkan tidak sah sholat kita kalau tidak baca Al-Fatihah. Nah, fahami surat yang kita baca dalam sholat sehingga nanti betul-betul khusyuk dalam sholat. Dari basmalahnya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau kita baca terjemahnya sih ketemu terjemahnya dalam Al-Quran, segala puji bagi Allah. Tapi apa maknanya? Apa pesan-pesan dari Alhamdulillah itu? Rabbil Alamin sampai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Fahami. Dan ini saya tulis di sini. Ya, semoga bermanfaat. Jadi saya menyarankan untuk memiliki buku ini sebagai bagian dari literasi yang kita miliki. Ya. Tentunya tulisan itu para ulama dahulu ketika menulis sesuatu udah dicetak, bukan dicetak dulu, dibukukan. Setelah dibaca ulang, ya Allah ada penambahan lagi nih. Dia baca kedua kali lagi, ada harus disempurnakan lagi dan seterusnya. Ya. Al-Fatihah dengan buku setebal 130 ya 170 ya 70-an halaman nih dengan
penutupannya, khatimahnya, ya sedikitlah pembahasannya. Kalau kita mau bahas Al-Fatihah mungkin berjilid-jilid. Ya. Mulai bahas dengan baknya, huruf-hurufnya, sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Tapi ini insyaallah bisa bermanfaat buat para jamaah. Nanti sama yang ingin nanti bisa lewat tim saya atau mungkin lewat pengurus. Ya. Lewat pengurus mungkin nanti buku ini bisa ditaruh di sini, siapa yang ingin memiliki tinggal hubungi pengurus, boleh gitu ya? Ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Timbang di rumah baca koran, Pak. Jadi baca buku, ya kan? Baik, silakan yang ingin bertanya. Tafadhol. Salat Jumat. Ya. Ya. Iya. Baik, memang penting dalam khutbah itu ada pesan-pesan atau nilai-nilai agama yang harus disampaikan. Idealnya begitu. Karena ini momentum yang tepat, momentum yang baik. Saya katakan momentum tepat karena semua orang hadir di hari Jumat, di mana kadang dia tidak hadir di momentum-momentum yang lain seperti salat berjamaah atau kajian-kajian. Maka idealnya adalah khatib menyampaikan poin-poin agama, intisari-intisari kebaikan di khutbah tersebut agar didapati oleh jamaah. Ini bicara idealnya, ya kan? Karena Nabi pun menyampaikan pesan-pesan di dalam Jumat beliau. Pesan yang paling inti adalah nilai takwa. Nilai takwa, kemudian turunan daripada takwa tadi, ya. Adapun Jumat yang kemudian tidak ada menyampaikan penjelasan atau penjabaran tentang ilmu, tentang hukum, tapi hanya meringkas kaitannya dengan rukun khutbah. Ya. Rukun khutbahnya dia membaca hamdalah, syahadat, salawat kepada Nabi, kemudian berwasiat, membaca ayat, kemudian doa, selesai. Apakah sah Jumatnya? Sah. Memang di kampung dulu, waktu saya masih kecil di kampung begitu ya. Pokoknya Jumat datang 5 menit selesai. Khutbahnya selesai. Karena hanya membaca rukun-rukun tadi. Ya sah Jumatnya. Tapi dengan berkembangnya zaman hari ini, ya, kemudian makin banyak para dai, para ustadz yang siap menyampaikan khutbah-khutbah mereka. Ya alhamdulillah kampung-kampung yang dahulu hanya di khutbah cukup dengan rukunnya saja, sekarang sudah alhamdulillah sudah lebih baik. Maka apabila tercukupi rukun-rukunnya, maka sah Jumatnya. Ya, sah. Hanya saja kan pesan-pesan kebaikan yang harus disampaikan di mimbar yang sangat penting itu terlewatkan, ya. Begitu. Jadi sah Jumatnya, Pak. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengumpulkan Jumat ini dari hasil sosial tadi, sebenarnya ingin mendidik disiplin kita dalam kehidupan beragama. Kenapa? Ini apa benar Jumat itu menyangkut sholat waktu zuhur? Kalau waktu zuhur mulai dari waktu sampai menjelang isya. Tapi Jumat di awal waktu. Ya. Kemudian disuruh tadi itu mendengar supaya ilmunya masuk. Jadi banyak sekali sebenarnya, banyak sekali. Jadi kesimpulan saya itu sebenarnya mendisiplinkan waktu
Masya Allah. Barakallah. Jadi nilai-nilai yang kita dapatkan dari hadis ini adalah tadi apa intisarinya adalah membentuk kita menjadi orang yang disiplin dalam beragama. Ya. Dalam beragama itu harus disiplin. Masa dalam bekerja kita sudah memanagenya dengan baik, masuk kantor jam sekian, pulang jam sekian, absennya enggak boleh telat, ya kan? Jempolnya di kantor itu enggak boleh telat. Kalau enggak, ya udah tuh diakumulasi akhir bulan ada SP nanti, ada pengurangan dan seterusnya. Itu dalam urusan bekerja, urusan dunia. Kok dalam urusan agama kita enggak mau disiplin, kan begitu? Sedangkan yang abadi yang kita bawa ini kan urusan-urusan agama. Makanya kemudian ditekankan. Betul itu nilai-nilai disiplin dalam beragama ini penting. Ya, termasuk dalam kita menjaga salat Jumat. Jadi kalau kita cari fadilahnya, pesan-pesannya, subhanallah, akan kita temukan ribuan fadilah, terutama apa yang disampaikan oleh Hayanda tadi. Di antaranya adalah mengajarkan kita disiplin dalam beragama. Kemudian Jumat pengganti zuhur. Ya, ibadah itu memang sudah disyariatkan sesuai dengan ketentuan Allah. Apabila di hari Jumat di waktu zuhur, maka laksanakan sholat Jumat. Maka setelah sholat Jumat dilaksanakan, tidak wajib melaksanakan sholat zuhur. Adapun waktunya kan waktunya habis zuhur khutbah. Sedangkan zuhur waktunya sampai menjelang asar. Sebenarnya memang ya Jumat sebagaimana dicontohkan oleh Nabi, berkumpulnya manusia, karena kan manusia banyak. Jadi harus dikumpulkan di waktu yang kita sepakati dan disepakati oleh syariat, yaitu awal waktu, dirikan langsung. Bagi yang telat, ya udah bablas. Nah, tapi seandainya di suatu kampung, umpama di satu kampung tiba-tiba terjadi sebuah musibah pas menjelang sholat Jumat, nggak bisa didirikan sholat Jumat di waktu itu, masih ada jeda waktu sampai waktu asar. Seandainya manusia di kampung itu atau masyarakatnya kaum muslimin bisa berkumpul semuanya jam 1, dirikan sholat Jumat jam 1 gitu. Hanya saja memang Nabi mencontohkan di awal waktu mengumpulkan manusia. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Aktivitas apapun tinggalkan. Kesibukan di sawah, ladang, pasar, kantor tinggalkan. Ya. Begitu. Jadi nilai-nilai Jumat ini memang penting juga untuk kita pahami dan berusaha kita terapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallah. Cukup. Semoga kajian kita di pagi hari ini menghadirkan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kita mengarungi kehidupan dengan ilmu, dan kita bawa sampai di akhirat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.